Hakai Cawang Cililitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Anak-anak, kita akan memulai ibadah. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita mau masuk hadirat Tuhan, kita angkat lagu pujian Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku tetap cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay, tapi Kakak Mei kali ini punya cara yang baru. Kalau misalnya Kakak Mei bilang, apa kabarnya? Adik-adik bilang di dalam rumah, saya sehat. Kakak ntar jawab, aku bahagia. Dan kita semua nanti bareng-bareng kita jawab, kita sukacita. Bisa adik-adik? Bisa ya adik-adik? Oke, Kakak Mei sapa adik-adik ulang ya. Apa kabar anak sekolah minggu HKI Cawang Cililitan? Saya bahagia, kita sukacita. Hore! Kita mau memuji Tuhan kembali nih adik-adik. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu pujian Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya.
semakin semangat dan sukacita, Kakak Mei mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu pujian kembali. Kita mau menyanyikan lagu pujian Kudaki-daki sambil bangkit berdiri. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, turun-turun lembah yang dalam, melewati padang hijau luas membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di mana lagi adik-adik? Di sungai Kau ada, di gunung pun Kau ada, karena Kaulah Yesusku. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Siap-siap lompat. Kasih Yesus, hai, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hai, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kudaki-daki, kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melewati padang hijau luas membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di mana lagi adik-adik? Di sungai Kau ada, di gunung pun Kau ada, karena Kaulah Yesusku. Kita mau mendengarkan dasar kita angkat lagu pujian anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima upahnya. Sekali lagi adik-adik. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima upahnya. Marilah kita mendengarkan dasatitah yang kelima sampai ke 10. Dasatitah kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Dasatitah ke-6, jangan engkau membunuh. Dasatitah ke-7, jangan engkau berzina. Dasatitah ke-8, jangan engkau mencuri. Dasatitah ke-9, jangan engkau berdusta. Dasatitah 10, jangan engkau bersikap
loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titah itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang membalas dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Adik-adik, tadi kita baru mendengarkan dasa titah. Semoga dasa titahnya boleh adik-adik lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah adik-adik, karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita boleh mengasihi sesama kita, bahkan kita mengasihi keluarga kita. Untuk itu Kakak Mei undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu pujian Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Saya siapa aja adik-adik? Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sekali lagi, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Nah adik-adik, coba kami mau tanya nih, gunanya tangan untuk apa adik-adik? Untuk mukul nggak? Enggak. Untuk apa? Untuk memuji nama Tuhan. Mata untuk apa adik-adik? Untuk mencontek bukan? Bukan adik-adik. Mata kita pergunakan untuk apa? Untuk membaca Alkitab, untuk belajar dan lain sebagainya. Mulut kita gunakan untuk apa adik-adik? Untuk gosip, untuk ngomongin temennya, untuk ngatain temennya. Enggak adik-adik, tapi untuk apa? Memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik ingat ya adik-adik, segala apa yang ada di dalam tubuh kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan lehermu. Ngengok. Hati-hati gunakan lehermu. Ngengok. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Ngengok. Hati-hati gunakan matamu. Cilupa. Hati-hati gunakan matamu. Cilupa. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Cilupa. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu
puji Tuhan dari lagu yang pertama sampai ke yang keenam. Nah, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitab, siapkan hati, jiwa, dan pikiran adik-adik, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak Mei undang adik-adik untuk mengambil saat teduh. Kita angkat lagu pujian Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, demikian hidupku di tanganmu. Untuk pas turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kita lanjutkan lagu ini sekali lagi adik-adik. Bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, demikian hidupku di tanganmu. Bentuk pas turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini ya Bapa. Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan saat ini ya Bapa. Tuhan, baru saja kayak Bapa tadi kami menaikkan setiap lagu pujian ya Bapa. Biarlah setiap lagu pujian yang boleh kami naikkan boleh menjadi kemuliaan bagi namamu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang urapi kami dengan Roh Kudus-Mu saja ya Bapa, agar kiranya Roh Kudus bekerja di dalam diri kami ya Bapa. Kau juga berkati Bapa setiap kakak dan abang sekolah minggu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang boleh keluar dari mulut mereka ya Bapa, itu berasal daripadamu dan boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kita ya Bapa. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak berkat-Mu. Haleluya, amin. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik kelas kecil. Apa kabarnya hari ini? Pastinya sukacita. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya Kakak Mei tanya nih, masih ingat sama nama kakak? Iya, tadi Kakak Mei udah sebutin. Nama kakak adalah Kak Mei. Iya adik-adik. Nah adik-adik,
sebelum kita ke firman Tuhan minggu ini, Kakak Mei mau tanya dulu nih. Minggu kemarin, bulan kemarin itu tentang firman Tuhan itu tentang apa adik-adik? Tentang mengandalkan Tuhan. Nah, firman Tuhan bulan ini Sekolah Minggu HKM Cililitan mengangkat tema bulanan yaitu mengendalikan diri. Apa adik-adik? Mengendalikan diri. Nah, sebelumnya Kakak Mei mau tanya nih adik-adik. Tadi kita udah dengerin Dasatita kan? Iya, pasti sudah mendengarkan Dasatita. Nah, Kakak Mei mau tanya, Dasatita yang ke-8 apa adik-adik? Ayo, ada yang inget nggak? Ada yang tahu nggak? Iya adik-adik, Dasatita yang ke-8 yaitu jangan mencuri. Jangan apa adik-adik? Jangan mencuri. Nah, inilah tema minggu ini yaitu jangan mencuri. Tapi sebelumnya Kakak Mei mau tanya adik-adik, siapa yang di sini pernah ngerasain kehilangan barang kesayangannya? Iya, gimana rasanya adik-adik kehilangan barang kesayangannya? Sedih ya? Sedih, pasti kesal. Karena apa? Karena tidak bisa menjaganya. Nah, sekarang kita mau buka Alkitab kita buka dari Keluaran. Dari mana adik-adik? Keluaran 20 ayatnya yang ke-15. Keluaran 20 ayatnya ke-15, beginilah firman Tuhan. Jangan mencuri. Jangan mencuri. Nah, kita buka lagi satu ayat lagi ya adik-adik dari Efesus 4 ayatnya yang ke-28. Efesus 4 ayatnya yang ke-28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ya adik-adik, firman Tuhan hari ini jangan mencuri. Nah, sebelumnya Kakak Mei mau tanya nih sama adik-adik, ada yang tahu nggak mencuri itu apa adik-adik? Coba jawab dalam hatinya. Iya, mencuri itu adalah mengambil apa yang bukan miliknya tanpa seizin orang yang punya. Iya, mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Coba Kakak mau tanya sama adik-adik, siapa di sini yang pernah mencuri? Iya, Kakak harap adik-adik sekolah minggu kelas kecil tidak ada yang mencuri. Karena apa? Mencuri itu perbuatan yang tidak disukai Allah, tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Tadi udah kita dengarkan bersama-sama yang dibawakan oleh Sintua Dasatita yang ke-8. Jangan mencuri. Tadi udah dibilang juga di Efesus 4 ayatnya yang ke-28. Adik-adik, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu pada orang yang berkekurangan. Nah adik-adik, mencuri itu biasanya karena apa sih adik-adik? Karena apa? Pertama nih adik-adik, karena biasanya adik-adik iri ngelihat temennya punya barang yang lebih bagus daripada yang adik-adik punya. Contohnya nih Kakak Mei kasih contoh ya. Misalnya nih, kakak punya temen namanya Tono. Tono punya pulpen yang sangat bagus. Nah, temennya yang bernama Andi melihat nih, wah, pulpennya Tono kok bisa nyala ya. Wah, jadi pengen deh punya kayak gitu. Nah, pas jam istirahat, si Tono ini adik-adik keluar kelas. Tapi si Andi ini lagi di dalam kelas dan melihat pulpen itu tergeletak adik-adik di atas meja si Tono. Nah, mumpung tidak ada siapa-siapa, si Andi mengambil pulpen
Tono yang bagus itu, yang nyala itu. Tanpa sepengetahuan Tono. Iya, Andi mengambilnya lalu memasukkannya ke dalam tas. Itu namanya apa adik-adik? Mencuri. Iya, perbuatan Andi tidaklah disukai oleh Tuhan Yesus. Tadi sudah dibilang adik-adik, jika kamu ingin mendapatkan sesuatu yang baik, maka pekerjakan yang baik. Maka bekerja harus dengan usaha adik-adik. Kalau adik-adik menginginkan sesuatu barang yang lebih baik, berarti adik-adik kudu apa? Harus apa? Harus usaha adik-adik. Tidak cuman hanya minta. Contohnya nih adik-adik, ketika adik-adik ingin mainan, minta ke mama papanya. Tapi adik-adik nggak mau usaha, kira-kira mama papanya mau ngasih nggak? Nggak bakal mau adik-adik. Tapi adik-adik biasanya apa? Karena adik-adik berkeinginan memiliki barang itu, adik-adik apa? Mencuri uang mamanya. Itu juga tidak boleh. Contoh lainnya contoh lainnya nih, misalnya dikasih mamanya persembahan. Ayo, siapa di sini yang biasa dikasih persembahan sama mama papanya? Iya, misalnya si Pando dikasih duit 10.000. Tapi yang dikasih untuk persembahan 5.000. Padahal dari rumah mamanya suruh bilang apa? Nanti persembahannya 10.000 ya Pando. Tapi yang dikasih Pando malah 5.000. Itu namanya mencuri. Padahal persembahan yang kita berikan untuk siapa adik-adik? Untuk Tuhan. Untuk dipakai apa? Untuk dipakai keperluan gereja, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi malah disalahgunakan. Itu tidak boleh. Makanya adik-adik, kita perlu mengendalikan diri kita sesuai dengan tema bulanan hari ini. Perlu adanya pengendalian diri, penguasaan diri, yaitu supaya tidak mencuri. Mencuri itu bukan cuman materi adik-adik, tapi juga bisa berupa apa adik-adik? Mencuri waktu. Misalnya apa Kak mencuri waktu? Nih, misalnya nih adik-adik disuruh mamanya pulang sekolah istirahat, tapi adik-adik malah main game. Terus disuruh baca Alkitab, tapi adik-adik malah tiduran. Adik-adik disuruh ibadah, tapi adik-adik masih telat untuk ibadah. Itu namanya mencuri waktu. Apalagi harusnya mendengarkan firman Tuhan, tapi adik-adik malah main. Itu namanya mencuri waktu saat teduh kita untuk kemuliaan nama Tuhan adik-adik. Nah, yang kedua nih adik-adik, mencuri apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang Tuhan Yesus anugerahkan kepada kita. Kita nih punya keahlian nih, misalnya bermain alat musik. Mamanya nyuruh nih adik-adik untuk latihan alat musik. Supaya apa? Supaya kamu pintar bermain alat musik. Tapi apa adik-adik? Adik-adik malah nggak berlatih, justru malah main. Nah, padahal Tuhan Yesus mau kita menggunakan hari-hari dengan bijaksana, seperti yang ada di dalam Mazmur 19 ayat 20. Nah, yang ketiga nih adik-adik, mencuri nama baik orang lain. Mencuri nama baik orang lain apa Kak? Mencuri nama baik orang lain nih, contohnya Kakak Mei kasih tahu. Siapa yang pernah ngatain temennya? Siapa yang pernah ngerumpi ceritain temennya ke temennya yang lain? Nah, adik-adik, itu namanya mencuri nama baik orang lain. Adik-adik telah menceritakan ketidakbenaran, menceritakan yang salah, yang asal-asalan. Itu tidak baik adik-adik. Itu sama saja dengan kita mencuri nama baik orang lain. Berikutnya adik-adik, mencuri apa yang menjadi milik Tuhan. Tahu nggak adik-adik? Apa yang ada di dunia ini, apa yang Tuhan ciptakan di dunia ini adalah semuanya punya Tuhan, milik Tuhan, dan terjadi juga atas kehendak Tuhan. Semua benda yang kita punya itu dikasih oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik,
Apa yang Tuhan Yesus berikan, apa yang Tuhan Yesus kasih kepada kita, kita hanya diminta untuk menggunakannya dengan baik, menggunakannya dengan baik. Tidak boleh disalahgunakan. Misalnya nih adik-adik, ada tanaman, itu rumput tapi adik-adik injak. Nah, padahal Tuhan Yesus mau apa? Adik-adik merawat tumbuhan, tapi adik-adik malah apa? Menginjaknya. Nah, itu namanya menyalahgunakan apa yang Tuhan kasih, apa yang kita miliki, yang diberikan sama Tuhan, kita salah gunakan. Itu tidak boleh. Tuhan Yesus mau mengajarkan kita melalui firman Tuhan hari ini ya adik-adik, supaya kita hidup yang benar, ada pengendalian diri. Nih contoh yang paling nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba Kak Mei mau tanya adik-adik. Adik-adik, kalau di sekolah siapa yang pernah mencontek? Ayo, jujur, Kak Mei pernah mencontek waktu SD. Kak Mei jujur. Iya adik-adik, itu tidak boleh. Itu sama dengan mencuri kunci jawaban dari temannya. Kalau mau nilai yang baik, hasil yang baik ulangannya, berarti harus apa adik-adik? Harus belajar. Berarti harus apa? Harus usaha. Tadi udah dibilang di Efesus 4 ayat yang ke-28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaannya yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah adik-adik, melakukan pekerjaan itu dengan baik dengan tangannya sendiri, dengan usahanya sendiri adik-adik. Apalagi nih saat ini adik-adik, kita sedang negara kita tuh sedang mengalami pandemi COVID-19. Nah adik-adik, bagaimana caranya adik-adik untuk mengendalikan diri? Untuk apa? Misalnya nih adik-adik punya uang, nah adik-adik sisihkan itu untuk apa? Untuk membantu orang lain. Tadi udah dibilang adik-adik, pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Iya adik-adik, pandemik saat ini membuat orang semakin jauh dari Tuhan adik-adik. Ada yang mencuri, ada yang serakah, ada yang tidak sabaran, ada yang sakit. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berbuat baik. Kita punya uang, kita sisihkan uangnya, nanti bisa kita kumpulkan dan kita bisa belikan makanan buat siapa? Buat orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Di masa pandemi ini banyak loh adik-adik yang butuh bantuan dari kita. Nah adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, adik-adik diajarkan untuk jujur, tidak mencuri, dan perlu pengendalian diri. Jika ingin mendapatkan sesuatu yang baik, raihlah itu dengan pekerjaanmu sendiri dan dengan apa? Tanganmu sendiri. Harus berusaha. Ingat adik-adik, meskipun menurut kita ketika kita mengambil itu tidak ada orang dan tidak ada satupun yang tahu, tapi firman Tuhan 2 minggu lalu Kakak Mei bilang apa? Kakak Mei pernah sampaikan ini di kelas kecil. Roh Kudus itu ada di dalam diri kita masing-masing. Roh Kudus itu tercurah di dalam diri kita masing-masing. Jadi walaupun tidak ada orang satupun yang tahu, tapi Tuhan Yesus tahu. Melalui apa? Melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Mata Tuhan melihat, seperti ada lagunya kan adik-adik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Iya adik-adik, ingat ya adik-adik, setiap apa yang kita lakukan Tuhan Yesus tahu. Tetaplah berbuat yang baik, jujur, dan tidak boleh mencuri. Harus berusaha. Ingin mendapatkan nilai yang baik, harus belajar. Ingin tahu kebenaran firman Tuhan, harus membaca Alkitab. Ingin mendapatkan uang yang banyak, harus
menabur. Iya, seperti itu adik-adik. Nah, untuk aktivitas kelas kecil, Kakak Mei mau adik-adik nyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat dengan menggunakan dengan menggunakan gaya adik-adik sendiri. Nggak boleh ikutin Kakak Mei atau nggak boleh ikutin yang biasanya. Adik-adik harus bikin video sendiri, gerakan sendiri, terus harus dandan. Oke? Bisa ya? Bisa. Nah, nanti bisa kirim ke WA Bang Duben atau bisa ke WA kami, ada di grup orang tua. Oke? Iya, itu aja firman Tuhannya adik-adik. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk setiap lawatan dari firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu bertumbuh di dalam hati kami ya Bapa, sehingga firman-Mu ya Bapa boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, ajarkan kami ya Bapa untuk selalu berlaku yang jujur, untuk selalu berbuat yang baik terhadap sesama kami, terlebih juga untuk Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Bapa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini tidak bisa mengikuti ibadah online, entah itu karena sakit, biarlah Tuhan yang sembuhkan, entah itu karena malas, biarlah Tuhan yang berkati mereka di setiap kemalasan mereka, agar di minggu yang akan datang ya Bapa, mereka bergabung dengan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di atas itu semua Tuhan Yesus, kami juga memohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini adik-adik? Iya, semoga firman Tuhan yang boleh kakak dan abang sekolah minggu bagikan hari ini boleh menjadi pedoman bagi kehidupan adik-adik. Ingat, apa yang adik-adik lakukan, Tuhan Yesus melihat. Kita mau angkat lagu pujian. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Sudah di akhir ibadah kita, tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita mau mengumpulkan persembahan. Kita mau angkat lagu pujian Di Son Adong Hubuan Tuhan. Di Son Adong Hubuan Tuhan. Di Adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita.
Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena hari ini ya Bapa, Engkau memberkati kami di dalam ibadah kami hingga sampai saat ini ya Bapa. Kami telah mengakhiri ibadah kami. Biarlah setiap lagu-lagu pujian, setiap firman Tuhan yang boleh kami dengarkan ya Bapa, itu menjadi kekuatan di dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sehari-hari ini ya Bapa, agar Tuhan jagai kami di setiap aktivitas kami. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap anak-anak sekolah minggu, setiap abang dan kakak sekolah minggu yang mungkin saat ini mengalami lemah tubuh ya Bapa. Biarlah Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan ya Bapa, agar aktivitas mereka ya Bapa boleh kembali dilakukan ya Bapa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami serahkan setiap hari-hari kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di atas itu semua Tuhan Yesus, sebelumnya kami mohon ampun atas segala dosa, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur, haleluya. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan tetap jaga kesehatan.